Kerajaan Siak Sri Indrapura didirikan pada tahun 1723 Masehi oleh Raja Keci yang bergelar Sultan Abdul Jalil Rahmat Shah Putra Raja Johor atau Sultan Mahmud Shah dengan istrinya Encik Pong, dengan pusat kerajaan berada di Buantan. Konon nama Siak berasal dari nama jenis tumbuh-tumbuhan yaitu siak-siak yang banyak terdapat di situ. Sebelum kerajaan Siak berdiri, daerah Siak berada di bawah kekuasaan Johor. Yang memerintah dan mengawasi daerah ini adalah raja yang ditunjuk dan diangkat oleh Sultan Johor. Namun hampir 100 tahun daerah ini tidak ada pemerintahannya. Daerah ini disinggung oleh Syah Bandar yang ditunjuk untuk memungut cukai hasil hutan dan hasil laut. Pada awal tahun 1699, Sultan Kerajaan Johor bergelar Sultan Mahmud Shah II mangkat membunuh Magat Sri Rama. Istrinya yang bernama Encik Pong pada saat itu sedang hamil dilarikan ke Singapura, terus ke Jambi. Dalam perjalanan itu lahirlah Raja Keci dan kemudian dibesarkan di Kerajaan Pagaruyung Minangkabau. Sementara itu, pucuk pimpinan Kerajaan Johor dikuasai oleh Datu Bendahara Tun Habib yang bergelar Sultan Abdul Jalil Riayat Shah. Setelah Raja Keci dewasa, pada tahun 1717 Raja Keci berhasil merebut tahta Johor. Tetapi tahun 1722 kerajaan Johor tersebut direbut kembali oleh Tengku Sulaiman ipar Raja Keci yang merupakan putra Sultan Abdul Jalil Riayat Shah. Dalam merebut kerajaan Johor ini, Tengku Sulaiman dibantu oleh beberapa bangsawan Bugis. Terjadilah perang saudara yang mengakibatkan kerugian yang cukup besar pada kedua belah pihak. Maka pada akhirnya masing-masing pihak menjatuhkan diri. Pihak Johor membatalkan diri ke Pahang, dan Raja Keci membatalkan diri ke Bintan dan selanjutnya mendirikan negeri baru di pinggir Sungai Buantan atau anak Sungai Siak. Demikianlah awal berdirinya kerajaan Siak di Buantan, namun pusat kerajaan Siak tidak menetap di Buantan. Pusat kerajaan kemudian selalu berpindah-pindah dari kota Buantan pindah ke Mempura. Pindah kemudian ke Senapelan, Pekanbaru, dan kembali lagi ke Mempura. Semasa pemerintahan Sultan Ismail dengan Sultan Asy-Syaidis Syarif Ismail Jalil Jalaluddin 1827 sampai 1864, pusat kerajaan Siak dipindahkan ke kota Siak Sri Indrapura dan akhirnya menetap di sana sampai akhirnya masa pemerintahan Sultan Siak terakhir. Pada masa Sultan ke-11 yaitu Sultan Asy-Syaidis Syarif Hashim Abdul Jalil Syaifuddin yang memerintah pada tahun 1889 sampai 1908. Dibangunlah istana yang megah terletak di kota Siak dan istana ini diberi nama Istana Az-Zarayah Hashimiyah yang dibangun pada tahun 1889. Pada masa pemerintahan Sultan Syarif Hashim ini, Siak mengalami kemajuan terutama di bidang ekonomi. Dan masa itu pula beliau berkesempatan melawat ke Eropa yaitu Jerman dan Belanda. Setelah wafat, beliau digantikan oleh keturunan yang masih kecil dan sedang bersekolah di Batavia, yaitu Tengku Sulung Syarif Qasim, dan baru pada tahun 1915 beliau ditabalkan sebagai Sultan Siak ke-12 dengan gelar Asy-Syaidis Syarif Qasim Abdul Jalil Syaifuddin dan terakhir terkenal dengan nama Sultan Syarif Qasim Tsani atau Sultan Syarif Qasim II. Bersamaan dengan diproklamirkannya kemerdekaan Republik Indonesia, ia pun mengibarkan bendera merah putih di Istana Siak dan tak lama kemudian ia berangkat ke Jawa menemui Bung Karno dan menyatakan bergabung dengan Republik Indonesia sambil menyerahkan mahkota kerajaan serta uang sebesar 10.000 gulden. Dan sejak itu dia meninggalkan Siak dan bermukim di Jakarta. Baru pada tahun 1960 kembali ke Siak dan mangkat di Rumbai pada tahun 1968. Beliau tidak meninggalkan keturunan baik dari permaisuri pertama Tengku Agung maupun dari permaisuri kedua Tengku Maharatu. Pada tahun 1997, Sultan Syarif Qasim II mendapat gelar kehormatan kepahlawanan sebagai seorang pahlawan nasional Republik Indonesia. Makam Sultan Syarif Qasim II terletak di tengah kota Siak Sri Indrapura, tepatnya di samping Masjid Sultan yaitu Masjid Syahabuddin. Kabupaten Siak ini merupakan wilayah kewedanan Siak di bawah Kabupaten Bengkalis yang kemudian berubah status menjadi Kecamatan Siak. Barulah pada tahun 1999 berubah menjadi Kabupaten Siak dengan ibu kotanya Siak Sri Indrapura berdasarkan Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999. Istana Siak ini terdiri dari 2 lantai dan berdenah segi 4 silang.
Gaya arsitektur bangunannya tampak menggabungkan gaya Melayu, Arab, dan Eropa. Setiap sudut bangunan terdapat pilar bulat dengan ujung puncaknya terdapat hiasan burung Garuda. Pintu dan jendela istana dirancang dengan bentuk kubah serta dekorasi mozaik kaca. Ada 15 ruangan dari 2 lantai Istana Siak. Lantai 1 terdiri dari 6 ruangan, sementara lantai 2 terdiri dari 9 ruangan. Adapun 6 ruangan di lantai 1 berfungsi sebagai tempat sidang dan ruangan untuk menerima tamu. Sedangkan ruangan 9 di lantai 2 berfungsi sebagai tempat peristirahatan sultan dan tamu-tamu kerajaan. Saat ini, Istana Siak Sri Indrapura berfungsi sebagai destinasi wisata sejarah di Provinsi Riau. Istana ini menjadi museum tempat menyimpan benda-benda peninggalan Kerajaan Siak. Ada beberapa peninggalan dari Kerajaan Siak Sri Indrapura. Yang pertama, Istana Siak Sri Indrapura, yaitu sebuah kompleks istana yang megah dengan arsitektur perpaduan Eropa Timur, Tengah, dan Melayu. Kini menjadi cagar budaya dan pusat wisata. Yang kedua, koleksi. Istana ini menyimpan berbagai koleksi berharga seperti kursi singgasana berlapis emas, alat musik tradisional, gramofon tua, dan benda-benda pusaka lainnya. Dan yang terakhir, tangsi militer Belanda. Peninggalan sejarah lain adalah bangunan tangsi militer Belanda yang dibangun pada tahun 1860. Kerajaan Siak menjadi salah satu pusat penyebaran Islam terbesar di Sumatera, yang pengaruhnya meluas hingga ke pesisir timur Sumatera dan semenanjung Malaya. Penyebaran ini dibantu oleh peran ulama yang menjadi penasihat raja. Kerajaan Siak menjadi tempat berkembangnya pendidikan agama Islam pada abad ke-17. Para ulama yang berada di kerajaan berperan dalam menyebarkan ajaran Islam ke wilayah lain. Sistem pemerintahan Kerajaan Siak diatur berdasarkan hukum syariat, dan penyebaran agama Islam menjadi salah satu misi utama kerajaan. Kerajaan ini menjadi pusat budaya Melayu yang kaya akan pengaruh Islam, seperti dalam seni dan tradisi. Contohnya adalah kain songket khas Siak yang memiliki beragam motif dan makna yang mencerminkan pandangan hidup. Sebagai kerajaan maritim yang strategis di Selat Malaka, Siak berperan penting dalam menghubungkan jalur perdagangan antara Sumatera dan Kalimantan, serta menyebarkan pengaruh Islam melalui jalur perdagangan, pendidikan, dan perkawinan lintas etnis.